Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wa muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlasin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Baik saudaraku sekalian, kita mulai pembahasan matan Abu Syuja', dan pertama kali kita membahas dulu muqaddimahnya. Untuk pembahasan kitab ini, karena sifatnya syarah singkat, maka metode yang kita pakai adalah pertama penjelasan lafadz bahasa Arabnya, singkat. Kemudian setelah itu penjelasan dalilnya. Jadi intinya di dua itu, penjelasan lafadz, kemudian kita akan menjelaskan makna dari sebuah yang ada dalam kitab ini. Jadi kita tidak langsung menjelaskan dalil-dalil dari setiap pembahasan, tetapi kita bahas dulu lafadznya seperti apa. Dan nanti akan kita tambahi juga beberapa hal yang terkait dengan kerangka fikir jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan memahami dari apa yang dijelaskan dalam kitab ini. Baik, kita mulai ya. Jadi judulnya dulu, dari muqaddimah, muqaddimatul muallif. Muqaddimah itu maknanya adalah pendahuluan atau sekapur sirih kalau dalam bahasa Indonesia. Muallif itu bermakna pengarang, dari kata allafa. Allafa yu'allifu, maknanya mengarang. Muallif itu isim fa'ilnya, orang yang mengarang. Pengarang atau penulis. Jadi muqaddimatul muallif boleh kita terjemahkan pendahuluan pengarang atau pengantar penulis. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Sholat itu maknanya sholat. Tapi kalau digandeng dengan ala, maknanya adalah memberi mengucapkan sholawat. Sholat ala itu kalau digandeng maknanya mengucapkan sholawat. Tetapi kalau dari Allah, maka maknanya adalah memberikan rahmat. Jadi sallallahu ala berarti Allah memberikan sholawat kepada. Itu maknanya berarti Allah memberikan rahmat. Kepada siapa? Sayyidina Muhammad. Sayyidina dari kata sayyid dan na. Sayyid itu maknanya penghulu atau pemimpin. Na-nya bermakna kita. Jadi sayyidina itu pemimpin kita, penghulu kita. Muhammadin an-nabiyyi, jadi Nabi Muhammad. Jadi makna wassallallahu ala sayyidina Muhammad itu semoga Allah memberikan sholawat, yakni rahmat kepada penghulu kita Nabi Muhammad, an-nabiyyi sang nabi, wa alihi tahirin, al bermakna keluarga. Ya, al makanya ada alu Imran. Itu maknanya keluarga Imran. Jadi alun itu maknanya keluarga. Wa alihi dan keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi seperti istri-istrinya, kemudian anak-anaknya, menantu-menantunya, itu semuanya bisa disebut dengan al Imran. At-tahirin, yang suci, dari kata tahir. Tahir itu isim fa'il dari kata tahara. Tahara suci, tahir yang suci. Kalau dijamakkan jadi tahirin, yang suci. Itu sifatnya al. Wa sahabatihi, sahabah itu bermakna sahabat. Itu bentuk jamak dari sahabi. Ya. Jadi sahabah ini bentuk jamak dari sahabi. Sebenarnya kalau secara ilmu sharaf, sahabah itu bukan bentuk jamak asli, bukan. Sahabah itu kalau kita analisis dengan kaidah normal ilmu sharaf, sahabah itu bentuk masdar. Ya. Sahabah itu bentuk masdar dari kata sahibah. Sahabah itu masdar sebenarnya. Sama seperti kata misalnya
Masdar kata tajaro misalnya berdagang menjadi tijaroh, gitu ya. Sahibah menjadi sahabah. Sahibah bermakna menemani, sahabah hal menemani. Sebenarnya begitu. Tetapi memang dalam bahasa Arab ada masdar-masdar itu yang bisa dijadikan sifat yang dimaknai jamak atau mufrad, bisa. Ya, misalnya kata al-adlu. Al-adlu itu kan sebenarnya masdar, maknanya adalah hal adil. Hal adil. Tetapi ini kalau dijadikan sifat itu bisa bermakna jamak. Misalnya ar-rajulul adlu, maknanya orang adil. Ar-rijalul adlu, begitu. Para lelaki yang adil. Jadi sahabah ini adalah asalnya masdar, tapi kemudian dimaknai jamak. Nah, jadi sahabah itu boleh secara kasar, ini saya katakan secara kasar biar mudah difahami, itu adalah bentuk boleh difahami sebagai jamak dari sahabiyun, sahabatihi. Biasanya sahabah ini kalau dalam kitab yang disebut dengan ashab, itu lebih lugas untuk menyebut jamak. Karena ashab itu adalah bentuk jamak dari sahib, ashab, lebih jelas. Kadang disebut juga sahbun, wa ala alihi wa sahbihi, sama. Sahbun, ashab, itu adalah bentuk jamak. Variasinya adalah sahabah. Sahbun, ashab, sahabah, itu semuanya bermakna sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi. Ajma'in, itu adalah menerangkan hal dari sahabah semuanya. Jadi terjemahan lengkap dari kalimat pertama, segala puji milik Allah yang menguasai alam semesta. Semoga Allah memberikan sholawat, yakni rahmatnya, kepada penghulu kita Muhammad sang Nabi dan juga keluarganya yang suci. Ya, karena memang keluarga Nabi itu kan oleh Allah di Al-Quran berusaha disucikan. Secara nas dijelaskan berusaha disucikan. Makanya aturan kepada mereka itu berbeda dengan aturan untuk umatnya yang lain. Misalnya keluarga Nabi itu tidak boleh makan zakat. Tidak boleh makan hari zakat. Sedekah juga nggak boleh. Yang boleh hanyalah hadiah. Khusus. Istri-istri Nabi misalnya nggak boleh dinikahi setelah Rasulullah wafat. Ya, kalau wanita yang lain kan boleh. Jadi ada syariat-syariat khusus. Istri Nabi disuruh untuk pakai cadar, wajib. Sementara untuk umat yang lain tidak diwajibkan. Jadi itu ada hal-hal yang khusus yang nggak sama dengan umat yang lain, sehingga disucikan. Dan juga para sahabatnya semuanya. Jadi semua sahabat tanpa kecuali, nggak ada sahabat yang kita cela. Kita berbeda dengan satu kelompok yang mencela sahabat. Jadi semua sahabat kita doakan tanpa memperdulikan. Kalaupun ada perselisihan di kalangan sahabat seperti Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Talha, Ali dengan Aisyah dan lain sebagainya, itu kita pandang sebagai ijtihad sahabat yang Allah sendiri yang akan mengurusnya. Kita menghormati mereka semua dan menghormati seluruh ijtihad mereka. Semua sahabat adalah adil, semua sahabat kita hormati dan kita doakan. Qala al-Qadhi Abu Syuja'. Al-Qadhi di sini maknanya hakim. Abu Syuja', jadi penulis buku yang kita bicarakan panjang lebar tadi, berkata Abu Syuja' sang hakim. Ya. Al-Qadhi di sini maksudnya menjelaskan jabatan Abu Syuja' yang menjadi informasi menonjol tentang beliau. Ya. Kalau melihat konteksnya, ucapan semacam ini logikanya yang nulis bukan Abu Syuja'. Ya. Karena kan misalnya seperti saya menulis sebuah buku, kan tidak mungkin saya mengatakan Mu'afah berkata, kan gitu ya. Ya, kenapa kok ada semacam ini? Ini biasa dalam tradisi penulisan dalam Islam. Yang menuliskan kayak ini itu biasanya adalah muridnya. Jadi muridnya menuliskan, ketika sang guru mengajarkan dalam majelis, guru mendiktekan ucapannya, kemudian
sang murid menulis ucapan gurunya, biar jelas bahwa itu adalah ucapan gurunya ditulis. Qala, siapa yang berkata? Abu Syuja. Sama seperti dalam Muwatta Malik itu banyak sekali ungkapan qala al-Malik, padahal yang ngarang adalah Malik. Makanya yang nulis qala al-Malik itu bukan Imam Malik, tetapi muridnya yang mendapatkan hadis-hadis dalam Muwatta Malik itu. Ahmad ibnu Al-Hasan, Ahmad bin Al-Hasan. Nah, ini adalah nama dari Abu Syuja. Coba perhatikan kalau teliti ya. Ini ditulis Ahmad bin Al-Hasan. Di sampulnya disebut Ahmad bin Al-Husain. Ini kan kita harus teliti ya. Jadi nggak ada yang maksum siapapun. Peneliti siapapun bisa mengalami waham, penerbit besar sekalipun. Makanya keliru hal semacam ini biasa saja. Tetapi memang harus kita akui, di resensi saya di website Irtaqi itu juga ini ada di website Irtaqi itu ada, saya tuliskan memang ada sebagian ulama yang berpendapat namanya Ahmad bin Al-Hasan. Gitu ya. Jadi mungkin juga kita pahami kalau kita husnudzon bahwa penerbit ini memang menyebut dua nama berbeda itu untuk menunjukkan adanya ikhtilaf. Tapi paling enggak mestinya harusnya kalau untuk dicetak semacam ini, kalau di depan disebut Al-Husain, di dalam juga harus disebut Al-Husain. Kemudian dikasih catatan kaki, sebagian ulama mengatakan ayahnya bernama Al-Hasan misalnya ya. Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani itu adalah nisbah ke tempat yang bernama Asfahan. Variasi yang lain Al-Asfahani kadang disebut Al-Asbahani. Jadi fa-nya diganti ba. Itu sama. Al-Asfahani atau Al-Asbahani rahimahullahu taala, semoga Allah taala merahmatinya. Ini pengantar sebelum ucapan Abu Syuja. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu taala. Sa'alani dari kata sa'ala dan ni. Sa'ala itu bermakna meminta. Sa'ala bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta. Dalam konteks ini lebih tepat diterjemahkan meminta. Ni-nya bermakna saya, berasal dari kata ana. Jadi sa'alani itu bermakna sa'ala ana. Ya. Ba'dul asdiqa, ba'du makna harfiahnya sebagian. Al-asdiqa itu jamak dari sadiq. Sadiq bermakna kawan atau teman. Jadi ba'dul asdiqa itu makna harfiahnya adalah sebagian kawan-kawan. Ya, sebagian dari kawan-kawan. Sebagian dari kawan-kawan meminta kepadaku. Gitu makna harfiahnya. Nah, biasanya para ulama itu menyebut asdiqa, kawan-kawan itu untuk menyebut murid-muridnya. Gitu ya. Jadi ada maknanya sama seperti, jadi kan ini menunjukkan ketawaduan juga ya. Ulama itu menyebut muridnya dengan sebutan kawan. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Gitu ya. Kalau nyebutnya murid-murid saya, ya nggak apa-apa sih, tapi cuma menunjukkan superioritas ya. Murid saya dia. Gitu ya. Ini diantara ketawaduan ulama begitu. Mungkin juga difahami asdiqa ini adalah sesama ulama, bisa jadi. Kadang-kadang begitu. Tapi yang lebih umum asdiqa itu dimaknai biasanya digunakan untuk menyebut murid-muridnya. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Hafizah bermakna menjaga. Semoga Allah menjaga mereka. Ini menunjukkan akhlaknya Abu Syuja juga ya, mendoakan kawan-kawannya semoga Allah menjaga mereka. An a'mala mukhtasaran. Lafaz dari an a'mala, lafaz an a'mala itu posisinya adalah maf'ul bih dari kata sa'ala. Jadi kata sa'ala itu maf'ul bihnya dua. Maf'ul bih yang pertama adalah ni, ya, objeknya dua. Yang kedua adalah an a'mala. Sebagian kawan-kawanku meminta kepadaku, meminta apa? An a'mala, untuk membuat. Ya. A'mala dari kata a'malu, amila, a'malu. Itu fi'il mudhari. Aslinya a'malu, karena ada an, maka huruf terakhirnya di fathah, dinasobkan. Jadi an a'mala. Sama seperti yaqra'u, kalau depannya dikasih an menjadi an yaqra'a. Ya ini.
Jadi ini jangan sampai difahami isim tafdhil atau fi'il madhi wazan af'ala. Keliru ya. Ini adalah fi'il mudhari asalnya a'malu dari kata amila. Amila itu bisa diterjemahkan beramal, bisa diterjemahkan mengerjakan. Bisa diterjemahkan membuat. Nah, untuk konteks ini makna yang tepat adalah membuat. Mukhtasaran maknanya mukhtasar atau ringkasan atau abstrak. Fil fiqhi dalam fiqhi. Fiqhi di sini maknanya adalah ilmu fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, waridwanuhu dan ridhonya. Ya. Jadi kita ringkas ya terjemahan lengkapnya. Sebagian kawan-kawan, semoga Allah melindungi mereka, meminta kepadaku agar saya membuat sebuah mukhtasar, agar saya membuat sebuah ringkasan dalam ilmu fikih berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Jadi ini mendoakan gurunya. Ini termasuk adab yang baik ya. Guru itu enggak harus langsung ketemu. Jadi ini gurunya, panutannya Abu Syuja ini terpaut jarak selama hampir 2-3 abad. Nah, ini didoakan karena jasanya sangat besar kepada beliau dan juga kaum muslimin. Semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Fi ghayatil ikhtisar. Ghayah itu bermakna puncak. Ikhtisar itu hal ringkas. Jadi makna fi ghayatil ikhtisar itu maknanya adalah berada dalam puncak keringkasan. Nah, itu makna artinya begitu. Maksudnya adalah sangat ringkas. Makanya terjemahan lebih lenturnya biasanya ghayah itu diterjemahkan sangat. Karena puncak itu pasti sangat. Jadi ghayatul ikhtisar boleh kita terjemahkan sangat ringkas. Wa nihayatul ijaz. Nah, nihayatul ijaz itu sebenarnya maknanya sama dengan ghayatul ikhtisar. Ini variasi sebenarnya. Variasi. Sinonimnya cuma dengan bahasa yang lain, gitu ya. Nihayah itu kalau arti harfiahnya adalah ujung sesuatu. Nihayah. Itu puncak juga maknanya. Ujung sesuatu kan puncak ya. Ijaz itu maknanya hal menyingkat. Hal menyingkat. Maknanya ikhtisar juga. Makanya boleh kita terjemahkan sebagai penguat dari ghayatul ikhtisar. Nah, kata fi ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz ini menerangkan mukhtasar tadi. Mukhtasar tadi itu bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah dalam bentuk yang sangat singkat dan ringkas, gitu ya. Atau dibalik. Dalam bentuk yang sangat ringkas dan sangat singkat. Nah, gitu ya, cara terjemahkannya begitu. Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu. Nah, lamnya bermakna lam li ajli, agar ya. Liyaqruba dari kata qurba bermakna dekat. Dari kata yaqrubu di sini, yaqrubu itu maknanya dekat. Karena ada lam di situ, maka huruf terakhirnya diubah menjadi nasab. Liyaqruba, agar menjadi dekat. Alal muta'allim darsuhu. Muta'allim di sini maknanya adalah pelajar, orang yang belajar. Bedakan dengan mu'allim ya. Kalau mu'allim pengajar, gurunya. Kalau muta'allim itu orang yang belajar, orang yang berusaha mendapatkan ilmu, itu muta'allim. Darsuhu itu masdar dari kata darosa. Darosa itu belajar, atau darosa itu mempelajari. Maaf. Darosa bermakna mempelajari. Misalnya ad-durusul Quran itu maknanya saya mempelajari Al-Quran. Ya, darsun berarti hal mempelajari. Darsuhu, hunya kembali ke mukhtasar. Jadi darsuhu itu maknanya adalah mempelajari mukhtasar tersebut. Nah, ini itu adalah fa'il dari liyaqruba. Nah, itu kadang-kadang buat bingungnya di situ ya. Itu fa'ilnya liyaqruba. Jadi sebenarnya kalau mau dipakai struktur formal yang lebih mudah untuk difahami, boleh kita sedikit modifikasi susunannya. Liyaqruba darsuhu 'alal muta'allim. Nah, begitu. Kalimat formalnya begitu. Agar lebih dekat aktivitas mempelajarinya itu bagi
pelajar. Apa maksudnya dekat mempelajarinya? Nah, makna dekat itu biasanya digunakan ungkapan lain untuk makna mudah. Gitu ya. Jadi makna dekat itu maksudnya adalah mudah. Abu Suja seakan-akan ingin mengatakan agar mudah mempelajarinya bagi seorang pelajar, atau lebih lentur lagi dengan bahasa kita, ya, agar mudah dipelajari oleh para santri misalnya, ya, biar lebih mudah dipelajari oleh pelajar. Wa yashula 'alal mubtadi' hifdzuhu, dan mudah bagi pemula dalam hal menghafalnya. Gitu ya. Mudah bagi mubtadi' dari kata ibtada'a, yakni pemula, yakni agar mudah menghafalnya bagi seorang pemula. Jadi tujuannya dua berarti. Pertama, mudah dipelajari. Yang kedua, mudah dihafal. Memang tujuan mukhtasar begitu, seperti saya terangkan dalam penjelasan tadi. Wa an uktsira. Nah, ini perlu ilmu nahwu ya. Wa an uktsira. Ini nyambungnya adalah wa an a'mala. Jadi agak jauh ke atas. Jadi perkiraannya begini. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah an a'mala wa sa'alani an uktsira fihi. Begitu ya. Sa'alani ba'dul asdiqa an a'mala wa an uktsira fihi. Begitu. Uktsira maknanya apa? Uktsira itu memperbanyak. Dari kata aksara. Aksara bermakna memperbanyak. Fihi, hinya kembali ke mukhtasar. Dan saya memperbanyak fihi minat taqsimat. Minnya adalah min zaidah. Jadi minnya ini kalau dibuang tidak masalah sebenarnya. Jadi andaikan dikatakan wa an uktsira fihi at-taqsimat, itu benar. Kemudian ditambahi min di sini untuk mubalaghah sifatnya. Taqsimat dari kata taqsim. Taqsim itu maknanya pembagian-pembagian. Jadi maksudnya saya memperbanyak pembagian-pembagian. Maksudnya pembagian bab-babnya itu ya. Kenapa kok diperbanyak? Setiap tulisan itu semakin dipecah-pecah menjadi bab-bab, semakin mudah difahami. Makanya kalau kita baca sebuah tulisan ya, bandingkan tulisan panjang tanpa dibagi-bagi bab dengan tulisan yang dibagi-bagi bab, lebih mudah mana memahaminya? Pasti yang lebih mudah memahami adalah yang dibagi-bagi bab. Mengapa? Karena kalau kita itu membaca tulisan yang tanpa bab, itu perlu konsentrasi tinggi. Begitu luput sedikit memahami satu paragraf, mesti sudah bingung sudah hubungannya dengan di atas seperti apa. Tapi kalau ada bab-bab, kita terbantu. Oh, sekarang bahas tentang topik ini, topik ini, topik ini. Jadi tujuannya untuk memperbanyak pembagian-pembagian ini, itu adalah untuk mempermudah memahami. Itu tujuannya memperbanyak taksimat. Wa hasril khisal. Ya, hasri di sini adalah itu ma'tuf ke taksimat. Minat taksimat wa min hasril khisar. Maknanya begitu. Hasr itu maknanya pembatasan. Ya, hasr itu maknanya pembatasan. Al-khisal itu jamak dari khoslah. Khoslah itu makna bahasanya adalah dahan, tangkai. Ya, dahan, tangkai, cabang dari sesuatu. Ya, kemudian secara majas digunakan untuk, kalau dalam konteks kitab ya, biasanya digunakan untuk subbab. Sub-subbab. Karena subbab itu seperti cabang-cabang dahan pohon. Nah, jadi membatasi sub-subbab dari kitab ini. Jadi diperbanyak pembagian-pembagian topiknya, tapi juga dibatasi sub-subbabnya. Kenapa? Karena kalau semakin banyak subnya, nggak dibatasi, malah buat bingung nantinya. Gitu ya? Jadi dibatasi mana yang penting, itu yang dimunculkan, yang nggak penting tidak dimunculkan. Ya. Fa'ajabtuhu ila dzalika. Fa'ajabtuhu dari kata ajaba. Ajaba makna harfiahnya adalah menjawab. Maksudnya di sini konteksnya adalah bermakna mengabulkan. Maka saya mengabulkannya. Ya. Mengabulkan permintaan tadi untuk mengarang mukhtasar tadi ya. Fa'ajabtu ila dzalika. Dzalika ini maksudnya adalah menulis mukhtasar tadi. Taliban lis-shawab. Talib di situ posisinya sebagai hal karena mengharap pahala. Shawab adalah ganjaran atau pahala.
Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Raghib dari kata raghiba bermakna berharap. Berharap ilallahi ta'ala subhanahu wa ta'ala fit taufiq. Nah, perhatikan ya. Kata raghiba itu kalau digandeng fi maknanya mengharap. Tapi kalau digandeng dengan an maknanya membenci. Jadi kalau misalnya saya mengatakan raghibtu fin nikah, maknanya saya berminat, saya berharap menikah. Tapi kalau raghibtu anin nikah, maknanya saya membenci pernikahan. Nah, jauh ya maknanya. Makanya harus diperhatikan betul. Kata raghiba kalau dalam konteks Arab itu gandengannya apa di sini? Kalau fi berarti maknanya berminat atau berharap. Nah, ketika Abu Suja di sini gandengnya dengan fi, maka maknanya adalah berminat atau mengharap. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala fit taufiq lis-shawab, untuk mendapatkan bantuan. Taufiq itu dari kata waffaqa, maknanya bantuan. Berharap mendapatkan bantuan lis-shawab, untuk kebenaran. Jadi maksudnya saat nulis itu jangan sampai nulis yang salah, maksudnya begitu. Kalau berijtihad, itu ijtihadnya adalah ijtihad yang tidak salah, jangan sampai bersalah. Innahu, sesungguhnya dia, hunya kembali ke Allah, ala ma yasha'u qadir. Itu sebenarnya susunan normalnya adalah innahu qadirun ala ma yasha'. Sesungguhnya dia itu maha kuasa terhadap apa yang ia kehendaki. Ya. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Nah, itu perkiraannya sebenarnya adalah innahu latifun khabirun bi'ibadihi. Sesungguhnya dia itu latif, maha lembut, yakni maha mengetahui mana yang paling baik untuk hambanya. Khabirun, yang maha berpengalaman, maha tahu semua hal terkait dengan hamba. Ya. Terkait dengan hal yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi boleh terjemahkan sesungguhnya dia itu maha lembut dan maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Ibad itu bentuk jamak dari abdun. Ya, abdun itu bisa dijamakkan ibad, bisa dijamakkan abud. Nah, jadi banyak. Ya. Baik. Jadi ini pembahasan muqaddimahnya dulu. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ya Nabi